Perkenalkan, nama saya Resti Melida dengan NIM 2304060028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu untuk pertanyaan yang pertama, apa kemungkinan penyebab hasil kristal aspirin yang sedikit dan kurang padat tersebut? Kemungkinan hasil kristal aspirin yang sedikit dan kurang padat Kemungkinan penyebab hasil kristal aspirin yang sedikit itu adalah reaksi antara asam salisilat dan anhidrida asetat yang kurang bereaksi secara sempurna sehingga dihasilkan massa aspirin yang lebih sedikit, atau waktu pemurnian dan rekristalisasi itu terdapat kesalahan yang dimana mungkin waktu pemurnian terlalu banyak aspirin yang larut atau kurang sempurna dalam melakukan pemurnian. Kemudian dua langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas kristal aspirin? Yang seharusnya dilakukan adalah seharusnya mencampurkan asam salisilat dan anhidrida asetat dengan katalis H2SO4 yang kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat sampai 60 derajat, yang dimana ini itu adalah fase yang sangat krusial untuk terbentuknya aspirin awal atau aspirin tak murni ini, sehingga dengan sintesis yang krusial ini harus dilakukan dengan benar-benar sehingga terbentuk aspirin tak murni yang lebih banyak, yang kemudian saat dilakukan pemurnian bisa lebih tidak terbuang atau terkurang terlalu banyak. Kemudian saat dilakukan rekristalisasi akan terbentuk aspirin yang lebih banyak. Baik, kemudian saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama yaitu jelaskan reaksi kimia dan prinsip pemurnian yang terjadi saat aspirin dilarutkan dalam NaHCO3 dan kemudian dinetralkan dengan HCl. Mengapa muncul gelembung dan bagaimana aspirin dapat mengendap kembali? Baik, reaksi kimia antara aspirin tak murni dengan NaHCO3 itu akan larut, yang dimana dalam reaksinya itu COOH hanya akan lepas dan digantikan oleh Na, sehingga akan terbentuk COONa dan H2O serta CO2, dan gelembung halus yang terbentuk ini merupakan karbon dioksida atau CO2 yang terbentuk waktu pelarutan dengan NaHCO3 tadi. Kemudian bagaimana aspirin dapat mengendap kembali? Aspirin dapat mengendap kembali itu saat ditambahkan dengan HCl, yang dimana pada struktur aspirin yang tadi sudah dilarutkan dengan NaHCO3 yaitu dengan gugus COONa. Na ini akan digantikan kembali menjadi COOH, yang mana hanya ini berasal dari HCl tersebut, sehingga akan terbentuk aspirin kembali atau endapan aspirin. Kemudian 2, mengapa etanol panas dipilih sebagai pelarut untuk rekristalisasi aspirin? Apa yang mungkin terjadi jika Rivaldi justru menggunakan air panas dalam proses rekristalisasi tersebut? Etanol panas dipilih karena sebenarnya itu seharusnya menggunakan benzina panas, tetapi karena benzina itu berbahaya atau karsinogenik sehingga dipilihlah etanol panas, karena etanol juga merupakan pelarut sehingga dapat melarutkan aspirin. Terus apabila Rivaldi menggunakan air panas, bagaimana terjadi? Jika menggunakan air panas, maka aspirin tidak akan larut karena aspirin tidak bisa larut dalam air. Baik, saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 3. Yang pertama yaitu yang A, yang titik leleh. Yang 1, nomor 1, mengapa titik leleh aspirin hasil sintesis lebih rendah dan memiliki rentang lebih lebar dari standar? Titik leleh aspirin hasil sintesis lebih rendah dan memiliki rentang lebih lebar dari standar itu menandakan bahwa hasil sintesis aspirin yang diperoleh itu masih mengandung pengotor. Berarti
berarti aspirin yang diperoleh itu masih belum sepenuhnya murni. Pengotor ini berasal dari asam salisilat dan asam asetatandihida yang tidak bereaksi sempurna atau karena pengotor lain. Pengotor ini berpengaruh terhadap struktur kristal itu sendiri sehingga berpengaruh juga terhadap titik lelehnya, yang dimana mengalami depresi titik leleh atau penurunan titik leleh. Yang nomor 2, apa tindakan yang dapat dilakukan untuk memperoleh aspirin dengan titik leleh yang lebih tajam dan lebih sesuai dengan standar? Untuk memperoleh aspirin dengan titik leleh yang lebih sesuai standar mungkin bisa dilakukan dengan pemurnian kembali, yaitu dengan prosedur pemurnian dimana dengan melarutkannya dengan NaHCO3 kemudian ditambah HCl, kemudian dilakukan kembali rekristalisasi sehingga diharapkan dapat diperoleh kristal yang lebih murni. Oke, selanjutnya soal yang HPLC. Nomor 1, berdasarkan gambar kromatogram dan waktu retensi, apa kemungkinan penyebab munculnya 2 puncak pada sampel ayu? Munculnya 2 puncak pada HPLC ini kemungkinan memang yang keluar pertama yang sebelah kiri. Yang pertama itu aspirin dan yang kedua memang asam salisilat, dan yang mana dalam HPLC ini bisa mendeteksi kedua tersebut. Terus soal kedua, bagaimana cara Ayu memastikan bahwa puncak pertama benar-benar aspirin dan bukan senyawa lain? Jelaskan 2 metode yang bisa digunakan untuk mengetahui bahwa puncak yang pertama keluar itu benar-benar aspirin dapat dilihat berdasarkan beberapa sumber literatur serta dibandingkan dengan bagaimana sifat dari senyawa aspirin asli, yang dimana aspirin ini akan keluar pada rentang dimana rentang berapa itu yang menandakan bahwa itu memang benar-benar senyawa aspirin, bukan senyawa lain.